Shalom, selamat pagi ICCFGF Bali. Saya Natali bersama rekan saya Debbie dari Special of Ministry. Hai Deb. Hai Nat. Jika Anda baru pertama kali bergabung bersama kami, jangan lupa untuk tulis pertama kali pada kolom chat box di bawah. Bagikan link ini agar teman dan keluarga Anda bisa bergabung bersama kami dalam ibadah ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari kami. Dan kapan saja Anda membutuhkan doa, silakan hubungi nomor yang ada di layar agar tim doa kami bisa berdoa untuk Anda. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Engkau masih memperbolehkan kami untuk ibadah bersama pada pagi hari ini. Berkatilah dan persiapkanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita gerakkan tubuh kita sedikit supaya kita sehat di minggu pagi ini. Amin saudara, mari kita puji Dia, haleluya. Engkau seperti mentari pagi ya Tuhan, yang menyinari kehidupan kami Tuhan Yesus, haleluya. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Mari kita bersuka cita bersama-sama umat Tuhan. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Oh, 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 Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, tiada yang sepertimu. Yes Lord. Ya Tuhan. Tiada yang sepertimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang luput dari matamu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tandingi kuasamu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas mengagungkan namamu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembahmu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata termulia. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tandingi kuasamu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Oh. Samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas mengagungkan namamu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembahmu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata termulia. Oh Yesus, tiada sepertimu Tuhan. Oh, samudra pun bersorak memujimu. Semua yang bernafas mengagungkan namamu. Oh. Samudra pun bersorak memujimu.
kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan, Kau Allah yang bertata termulia. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah semesta. Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Kau Allah yang perkasa, setia, Kau dahsyat Tuhan. Betapa kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda memiliki pergumulan, permohonan doa, kami mohon Anda bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di layar Anda saat ini. Tim prayer akan berdoa bagi Anda semuanya. Silakan share kepada kami beban Anda, pergumulan Anda. Kita akan berdoa untuk Anda. Saya percaya Allah kita Allah yang setia. Tidak ada satu hal pun yang sanggup memisahkan Anda dan saya dari kasih setia Tuhan. Amin saudara. Saat kita nyanyikan lagu berikut ini, mari katakan dengan imanmu bahwa Tuhan, Engkau setia, Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di masa-masa ini Engkau memberikan kami ketenangan, sukacita, damai sejahtera Bapa. Izinkan kami Tuhan menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, Jesus, hadirat-Mu tak pernah pergi dari hidup kami, Tuhan. Kau selalu hadir di setiap langkahku. Kau Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan kami berjalan sendirian. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Tuhan. Oh,
hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, terima kasih ya Tuhan, karena kesetiaan-Mu, pemeliharaanmu nyata dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Sekali lagi kami diingatkan bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, membiarkan kami berjalan sendirian. Bapa, Roh Kudus, kami mau Tuhan Kau terus bekerja di dalam hati setiap umat-Mu pagi hari ini. Biarkan kami terus merasakan hadirat-Mu berserta dengan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Jessica Alida Aryani, live dari studio A7 di Harvest Land teman-teman ya. Hari ini saya ingin membagikan church news, aktivitas gereja kita ICC FGF Bali sepanjang minggu ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang perlu kita highlight nih teman-teman. Yaitu yang pertama Closer Worship yang akan diadakan Selasa jam 8 malam. Live via Instagram IFGF Bali. Yang kedua hari Jumat malam kita akan mengadakan doa malam bersama jam 7 malam via Zoom. Bersama dengan saya pagi ini ada Livia. Hai Pastor Jess semua. Ya, jadi Livia ini adalah misioneri pertama yang kita kirim ke luar negeri untuk melakukan mission trip ya. Livia, mungkin bisa diberikan kesaksian sedikit, diceritakan sedikit pengalaman Livia selama berada di luar negeri. Iya boleh banget. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu untuk semua orang yang udah support, udah bantu doa, udah sangat generous dalam pemberiannya juga sebelum aku pergi kemarin. Dan ya terima kasih banget karena tanpa itu semua aku nggak bisa menyaksikan apa yang Tuhan lakukan selama 6 bulan dan di mana-mana dari Amsterdam ke Filipina juga bahwa Tuhan udah benar-benar bekerja banyak. Gitu. Ya, selama di Amsterdam dan Filipina mungkin ada kejadian-kejadian menarik yang sempat kita lihat nih di Instagram ya. Boleh diceritain dikit Liv tentang itu Liv. Apa yang terjadi waktu itu Liv? Boleh. Jadi sebenarnya sih untuk pribadi aku sendiri, jadi waktu di Amsterdam aku ngalamin terobosan dalam sebuah lie atau kebohongan yang aku selama ini percaya, yaitu bahwa suaraku tuh nggak bermakna atau nggak, iya tapi nggak dihitung gitu iya, ya. kayak begitu. Dan akhirnya Tuhan putusin kebohongan itu dan dia juga gantikan dengan kebenarannya yang itu bahwa suaraku emang udah diberikan sama Tuhan dan itu juga yang Tuhan bakal pakai. Dan selama waktu setelah itu aku bisa dipakai Tuhan juga buat sharing ke komunitas-komunitas dan juga di depan ibu-ibu di slum area atau enggak di depan mahasiswa atau para pemuda-pemudi juga. Dan kita ngelihat bagaimana Roh Kudus bekerja di momen-momen itu tuh luar biasa banget karena setiap aku ngasih ruang untuk Roh Kudus bekerja pasti dia juga bekerja. Dan keren banget bisa menyaksikan semua itu dan bisa sebagai partnernya Tuhan gitu. Wow, keren. Mungkin ada mujizat-mujizat yang Livia alami selama di Amsterdam atau di Filipina, boleh dibagikan mungkin bagi kita semua supaya teman-teman jemaat Tuhan yang mendengar kesaksian Livia bisa diberkati juga dan
makin semangat melayani Tuhan ya. Ya, dan kita juga, wow, Tuhan Yesus keren banget sih, dia ngelakuin banyak mujizat dari kesembuhan fisik sampai spirit dan juga dari hati dan segala macam. Tapi salah satu yang ngena banget buat aku sih waktu kita visit house, kita ke rumah-rumah orang di daerah slum area di sana di Filipina, dan waktu itu kita masuk ke satu rumah punya oma-oma, dan oma ini udah sangat tua dan dia juga ada punya katarak di mata sebelah kiri, dan waktu masuk kita ngelihat kayak matanya juga blur udah gitu, ya kelihatan gitu. Dan setelah itu ya udah kita doain, abis itu setelah kita doa yang kedua kali, si oma garuk-garuk mata dan akhirnya dia kayak terharu gitu waktu aku ngelihat mata dia dan dia juga ngelihat aku, dan dia bilang kayak wow, aku bisa ngelihat dengan jelas lagi, dan udah lama banget sejak aku bisa ngelihat sejelas ini gitu. Dan kita juga ngelihat kayak kataraknya mulai pudar dan matanya juga mulai jernih, dan ya semuanya terima kasih Tuhan Yesus, dan dia benar-benar menjamah keluarga itu juga, dan anaknya juga jadi tersentuh, dan kita ngelihat gimana Roh Kudus juga bisa memulihkan keluarga, dan juga dia bisa menjamah saat kita keluar dan berdoa gitu. Amin. Ya. Mujizat masih terus ada, Tuhan masih buat mujizat sampai hari ini ya, Liv ya. Puji Tuhan. Terus selanjutnya apa nih rencana Liv ya ke depannya? Iya, jadi abis ini keren banget Tuhan bukain jalan untuk dapat beasiswa di sekolah Alkitab di Boston, Amerika. Keren. Gitu, jadi bakal mulai soon, sebentar lagi. Kapan mulainya? Mulainya Agustus ini. Mulai Agustus jadi udah. ya. Tadi Livia sempat sebutkan beasiswa ya. Berarti semua biaya sudah tercover dong ya? Sebenarnya sih iya, tapi belum semua. Tapi aku percaya sih pasti Tuhan yang sediain, dan pasti maksudnya Tuhan yang udah bukain, masa dia nggak terusin gitu. Iya, amin. Saya percaya. Baik, terima kasih Livia untuk sharing kesaksiannya, memberkati kita semua. Dan saya percaya bukan cuma Livia nanti yang akan dikirim dari komunitas ICC FGF Bali, tapi akan lebih banyak lagi orang yang bersedia untuk diutus ke bangsa-bangsa. Amin, amin ya. Oke, berikutnya saya ingin memberikan update mengenai care package yang sudah kita berikan kepada jemaat kita dan juga orang-orang di luar jemaat kita yang benar-benar membutuhkan bantuan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sampai hari ini kita sudah memberikan kurang lebih 200 care package nih. Wow, keren banget ya. Dan ini masih akan berjalan terus Bapak Ibu Saudara. Jadi berkat kemurahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan, persepuluhan atau donasi berupa apapun juga, itu sangat menolong bagi kita dan juga orang-orang di luar sana yang membutuhkan. So keep giving, terus memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit buat teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia nggak akan pernah tinggal diam ya. Dan saya mau encourage Bapak Ibu semuanya untuk terus memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa melalui bank transfer atau bisa melalui GoPay, OVO atau QR code yang ada tertera di layar Bapak Ibu saat ini. Anda juga bisa memberikan visit website kami ICC Bali atau IFGF Bali untuk memberikan lewat PayPal dan sebagainya. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh mentor kita, teman kita dari IFGF Jakarta, yaitu Pastor Herman Sugeng. Mari sama-sama kita nikmati firman Tuhan. Tuhan memberkati. Halo teman-teman di ICC IFGF Bali. Senang berjumpa lagi dengan semua daripada kita. Secara physically saya nggak bisa ada di sana, nggak bisa di Bali, tetapi saya ucap syukur dan terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kita. So believe that ICC FGF Bali, you are all well, Anda semua sehat. Di masa-masa sulit ini biarlah Tuhan bisa membawa kita bersama-sama bisa melewati masa-masa ini dengan pimpinan Tuhan. Kita berdoa dulu ya.
Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada pimpinan-Mu Tuhan dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami dikatakan lebih daripada pemenang. Karena kami akan menang atas masa-masa sulit ini bersama dengan Engkau. Untuk semua jemaat yang ada di ICC IFJF Bali Tuhan, aku berdoa Tuhan, kekuatan-Mu berjalan bersama dengan anak-anak-Mu. Hikmat-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Sukacita yang daripada Engkau ada bersama setiap daripada kami. Pada hari ini juga Tuhan, Kau berbicara kehidupan kami dan rubah kami sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. God is good. Tuhan itu baik bagi kita semua. Saya diberi satu tema unshakable pada masa-masa seperti ini, di mana kita percaya bahwa kita ini bisa tidak tergoyahkan. Nah, saya percaya semua daripada kita ini tidak tergoyahkan oleh karena Tuhan. Pada waktu masa-masa seperti ini banyak orang yang bertanya begitu banyak hal, dan banyak hal yang saya mungkin nggak bisa jawab. Kalau orang bertanya kapan ini selesai, saya nggak bisa jawab. Apa yang akan terjadi di depan, saya nggak bisa menjawab. Tapi yang saya tahu adalah dunia ini tidak pernah menentu. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah menentu. Tapi firman Tuhan selalu tentu, selalu pasti. Janjinya adalah ya dan amin. Apa yang dijanjikan tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Apa yang dikatakan akan dilakukan. Jadi pada waktu kita fokus pada kondisi dunia ini, pada waktu kita melihat corona, kita mungkin nggak bisa tahu kapan itu selesai. Tapi waktu Tuhan berjanji bahwa Dia akan berjalan bersama dengan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu kita bisa pegang dan kita tahu bahwa kita akan melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan berjanji bahwa aku akan memberkati engkau, tidak tergantung pada kondisi apapun juga, itu adalah janji daripada Tuhan. Waktu Tuhan berjanji bahwa engkau lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus, berarti bahwa kita akan menang atas masa-masa seperti ini. Nah, mari kita fokus pada apa yang Tuhan janjikan lebih daripada apa yang terjadi pada situasi atau dunia ini. So let's go back to the Word of God. Kita balik kepada firman Tuhan. Temanya adalah unshakable, diambil daripada Hebrew 12. Saya akan bacakan 3 ayat aja. Di Hebrew 12 ayat 1 dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa unshakable is talking about us dengan Tuhan. Fokus kita bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita melihat pada Tuhan, kita ini tidak digoyahkan. Tadi awal saya sudah katakan, waktu kita berpegang pada janji Tuhan itu tidak bisa digoyahkan. Waktu kita melihat dunia, dunia tidak menentu. Tapi waktu kita berpegang pada sesuatu yang tidak bisa digoyahkan, yang pasti selalu ya dan amin, itu akan menjadi kekuatan bagi setiap daripada kita. Kita katakan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kita mengatakan bahwa dalam dunia ini, dalam hidup ini, kita mengalami sesuatu yang diibaratkan sebagai suatu perlombaan. Kita berlari atau kita menuju kepada satu tempat yang disebut dengan garis akhir. Dan di situ Alkitab katakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang memberatkan kita. Dan di situ dikatakan juga kita punya banyak saksi. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa dalam satu perlombaan ada orang-orang yang saksi ini, arti kata saksi ini dari satu kata martir, orang yang telah mati atau orang yang berani menyerahkan hidupnya bagi untuk Kristus. Jadi waktu ini dikatakan bahwa we have the cloud of witness cheering for us. Ya, maksudnya begini loh. Anda bisa bayangkan lah, dalam satu perlombaan kita sedang berjalan, mungkin kita mengalami tantangan, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Kita lagi berlomba, kita lagi lari, kita mungkin terlalu capek, dan kita mungkin lelah, dan kita mungkin jatuh, kita bangun lagi, dan kita nggak tahu apakah kita akan kuat melewati perlombaan itu. Tetapi dikatakan di sini ada saksi, mereka yang sudah melewati perlombaan itu cheering for us, bersorak-sorai untuk kita, berkatakan bahwa ya kita bisa lewat, karena mereka sudah melewati itu.
Mereka sudah melewati hal yang sama, mungkin masa-masa sulit, waktu mereka jatuh bangun, mereka mengalami semua itu, tapi mereka tahu bahwa mereka bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Karena itu saksi itu ada bersama dengan kita, dan they are cheering for us dan mengatakan, yes, you can do it. Kamu bisa. Kenapa? Kita aja bisa. Kita udah bisa melewati hal ini. Kenapa? Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. So when we don't know what to do, atau kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini, waktu kita lagi berjalan, mengalami tantangan, mengalami masalah, mengalami semua itu, ada orang-orang yang sudah melewati itu dan berkata, yes, you can do it. Bukan karena kita, tapi karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi pertama dikatakan bahwa Unshakable is talking about those people yang sudah pernah melewati masa-masa ini, berkata dan cheering for us, mengatakan bahwa yes, you can do it. Why? Because we have God. We have Jesus. Kita punya Yesus. Yang kedua, kita kata marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. The focus is on Jesus. Jadi waktu kita melihat Yesus, kita melihat suatu hal yang tidak bisa kita bayangkan. Maksudnya begini, kenapa dikatakan kita melihat pada Yesus? Karena cenderung manusia nih, kita melihat pada diri kita sendiri. Saya nggak tahu teman-teman semua, tapi waktu saya melihat diri saya sendiri, kadang-kadang saya suka down sendiri. Saya suka kecewa sendiri. Saya suka melihat bahwa aduh, saya ini kok masih begini ya, aduh, saya melihat kelemahan, saya melihat keterbatasan, saya melihat kekurangan, saya melihat bahwa, wah, sebagai manusia saya banyak gagal, saya seringkali merasa tidak layak. Jadi, when we look at ourselves, kita melihat begitu banyak hal. Tapi waktu kita melihat Yesus, kita melihat dari mata yang berbeda. That's why Alkitab mengatakan, look upon Jesus, look unto Jesus, lihatlah pada Yesus. Karena waktu kita melihat Yesus, kita melihat satu kasih yang tak bersyarat. Kita melihat satu kasih yang dilimpahkan pada kita, tidak peduli apapun yang sudah pernah kita lakukan, atau yang sedang kita lakukan, atau bahkan yang kita lakukan. Tuhan melihat kita dengan kasih. Disitulah kita menemukan bahwa there is love. Di situ kita menemukan ada harapan. Di situ kita menemukan bahwa ada jawaban di dalam Tuhan. Waktu kita melihat diri kita mungkin, waduh, I'm a failure, saya orang yang gagal. Waduh, saya orang yang berdosa. Waduh, saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Banyak yang saya nggak bisa, banyak yang ini, dan banyak yang itu. Alkitab bercerita begitu banyak sekali tentang tokoh-tokoh atau orang-orang biasa yang mungkin banyak melakukan kegagalan. Petrus Yohanes dikatakan waktu dia dibawa di dalam pengadilan dan orang-orang menuduh dia. Pak Petrus dan Yohanes katakan, silakan kamu pilih sendiri. Kami harus mendengar mana? Tuhan, taat pada Tuhan atau manusia, dia katakan begitu. Justru dia katakan tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata atau bercerita mengenai apa yang kami lihat atau apa yang kami dengar. Mereka mengalami perjalanan bersama dengan Yesus, dan mereka nggak bisa diam. Mereka harus cerita hal itu. Dan dia katakan, silakan kamu pilih, kami harus turut mana? Dan dia mulai menjawab tuduhan-tuduhan yang ada. Dan Alkitab mengatakan orang-orang di sana, sekitar sana, mereka terkagum-kagum. Dan mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes ini, those people, dikatakan firman Tuhan bahasa Inggris adalah unlearned, tidak berpendidikan. Kalau bahasa aslinya itu idiotes. Mereka ini idiot bahkan dikatakan. Mereka ini orang-orang yang bodoh. Tapi bagaimana mereka bisa menjawab penuh dengan hikmat? Setelah itu ada satu firman lagi dikatakan jelas sekali. Setelah itu mereka sadar bahwa mereka ini selama ini bersama dengan Yesus. Jadi kuncinya adalah bersama dengan Yesus. Kuncinya adalah fokus pada Tuhan. Unshakable is not talking about us. Tidak bicara mengenai kita, tidak bicara mengenai kuatnya kita, tahannya kita ini luar biasa. Tidak bicara mengenai hal itu. Tapi simply berbicara kita ini bersama dengan Yesus. And when we are with Jesus, we are unshakable. Kita ini nggak bisa digoyahkan. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Petrus dan Yohanes tadi, dia tidak bisa digoyahkan. Kenapa? Dan orang-orang cuma sadar satu hal. Dikatakan orang-orang ini orang yang bodoh, yang idiot. But, the word of God say clearly, they have been with Jesus. Mereka bersama dengan Yesus. Dan setelah itu dikatakan, fokus pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, ini suatu ayat yang luar biasa sekali juga, dikatakan fokus pada Tuhan. Nah, Tuhan ini dikatakan yang mengabaikan
kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk sebelah kanan tata Allah Bapa. Think about this. I think it's very clear. Waktu Yesus mengalami salib, itu suatu kehinaan, gitu ya. Maksudnya dia ditelanjangi, dia dipukuli, dia diludahi, dia I don't know, it's very bad that time. Sangat parah. Karena itu bukan suatu hal yang membanggakan, itu suatu hal yang memalukan. Kalau kita ditelanjangi depan umum, itu malu kita. Nggak ada yang bangga. Oke? Waktu kita diludahi, nggak ada orang yang senang diludahi. Nggak ada orang yang senang dipukul. Nggak ada orang yang senang disiksa. Tidak ada. Tapi Alkitab mengatakan, dia mengalami hal itu dan dia tekun memikul itu, berganti dengan sukacita. Digantikan dengan sukacita. Think about this. Nah, pikirkan. Nah, apa yang menjadi sukacita bagi Yesus pada waktu dia mengalami semua itu? Dia adalah Tuhan. Kenapa dia melewati semua itu? The joy of change to joy digantikan dengan sukacita. Nah, sukacita daripada Tuhan itu adalah satu. Kenapa? Karena dia tahu waktu dia melewati itu, dia akan menang. Dan waktu dia menang, dia akan memenangkan Anda dan saya. Jadi sukacita Tuhan itu adalah Anda dan saya. Jadi waktu Yesus mengalami salib itu, dia sudah membayangkan begitu banyak jiwa-jiwa. Begitu banyak orang-orang termasuk Anda dan saya. Ini bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan daripada maut. Itu adalah sukacita kepada Tuhan. Dia bisa membayangkan bagaimana dia bisa bersekutu dengan Anda dan saya. Dia bisa membayangkan bagaimana dalam masa-masa sulit kita sebagai manusia, Tuhan ada di situ sebagai penolong kita, menjaga kita. Karena itu kita katakan, dia dengan memikul kehinaan itu, mengabaikan kehinaan. Dihina tapi dia mengabaikan kehinaan itu. Dan tekun memikul salib digantikan dengan the joy, dengan sukacita. Itu pada waktu dia bisa berjalan bersama dengan Anda dan saya. Pada waktu batasan yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan dipatahkan. Dosa tidak bisa menghalangi. Kenapa? Karena Yesus mengampuni Anda dan saya. Kuasa dosa yang menghalangi antara manusia dengan Tuhan dipatahkan. Sehingga semua orang percaya bisa masuk dalam ruang Maha Kudus, bertemu dengan Tuhan. Kekudusan kita datangnya daripada Dia. Setelah itu dikatakan terakhir, ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. So look at Jesus. Waktu kita melihat Tuhan, kita melihat apa yang Dia lakukan, kita melihat apa yang Dia sudah kerjakan dalam dunia ini, dan kita melihat apa yang Dia sedang kerjakan pada saat ini. Kita tidak menjadi lemah dan putus asa. I think when we see on Jesus, we will always be able to see hope. Pada waktu kita melihat Yesus, selalu kita bisa melihat ada harapan. Pada masa-masa seperti ini mungkin banyak orang nggak bisa melihat harapan. Tapi Tuhan memberikan harapan. Karena itu Alkitab berkata cara berpikir kita harus berbeda dengan orang dunia kebanyakan. Dunia melihat suatu hal yang berbeda. Karena itu Alkitab katakan transform, jangan berubah, jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah akal budi kita. Change our mind, renewing our mind. Di dalam Kristus Yesus lewat firman Tuhan. Filter kita ini dengan orang dunia berbeda. Sehingga waktu kita melihat masalah, fakta selalu sama. Fakta pada saat ini dunia lagi chaos. Covid di mana-mana, COVID-19 di mana-mana, corona di mana, itu adalah fakta. Tapi ada kebenaran di dalam hal itu. Kebenarannya apa? Kita akan menang. Itu kebenaran firman Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Kebenarannya adalah apa? Tuhan tidak meninggalkan Anda dan saya. Kebenarannya adalah apa? The truth is God's love is with us. Kasih Tuhan bersama dengan kita. Kebenarannya pada waktu kita minta hikmat, Tuhan akan berikan hikmat. Itu kebenaran. Kebenarannya, the truth is, dunia membutuhkan jawaban. Dan kita punya jawaban. Yesus Kristus adalah jawaban. Kekuatan daripada Tuhan Yesus adalah jawaban. Hikmat daripada Dia adalah jawaban. Sukacita yang daripada Tuhan adalah jawaban. Sehingga kita bisa melewati masa sulit bersama-sama. Unshakable is talking about Jesus. Berkata mengenai Yesus. Orang yang sudah pernah lewat masa-masa ini, they are cheering for us. Dan mereka katakan pada kita, you can do it. Kenapa? Saya sudah lewat masa-masa itu.
Dan saya lewatin masalah itu. Saya berpikir saya tidak kuat. Tapi waktu saya tidak kuat, ternyata ada Tuhan Yesus yang memungkinkan, membuat saya kuat untuk bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Karena kita katakan, look at Jesus. Lihat pada dia. Jangan lihat pada keterbatasan kita. Manusia punya begitu banyak keterbatasan. Tapi lihat pada Tuhan. Mungkin kalau kita lihat, aduh siapa saya? Apa yang saya bisa lakukan? Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu sangat berbeda. Dan melihat apa yang Tuhan lakukan, melihat kasih dia. Kita katakan tadi sudah, Tuhan menanggung semua itu. Mengesampingkan kehinaan, diganti dengan sukacita. Karena Anda dan saya. Karena ingin bertemu dengan Anda dan saya. Tapi waktu kita melihat Yesus, Alkitab katakan di sini, kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kita berserah, tapi tidak menyerah. Kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Karena itu ICC FJF Bali, my prayer for you today, hari ini. Kamu akan menerima kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Hikmat Tuhan akan berjalan bersama denganmu. Kekuatan Tuhan akan berjalan bersamamu. Yang lemah akan dikuatkan. Yang tidak punya harapan akan menemukan harapan. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap daripada kami, jemaat yang ada di ICC FJF Bali ini Tuhan. Aku berdoa untuk kekuatan sekali lagi yang ada Tuhan daripada Engkau Tuhan. Pada waktu masa-masa seperti ini Tuhan, we want to be unshakable Tuhan. Kami mau menjadi orang yang tidak tergoyahkan. Dan itu bukan karena kekuatan kami. Itu karena janji-Mu Tuhan. Kami manusia, kami mengalami kelemahan dan kami takut. Pada waktu masa seperti ini kami sering banyak daripada kami mengalami kebingungan. But when we shift our focus to you, kami bisa menemukan harapan Tuhan. Karena itu aku berdoa Tuhan. Harapanlah yang Kau akan berikan pada setiap anak-anak-Mu. Kekuatan Kau berikan pada setiap anak-anak-Mu. Hikmat Kau berikan pada setiap anak-anak-Mu. Sukacita Kau berikan pada setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. ICC FJF Bali, sekali lagi thank you so much to be able to share this to you. Saya nggak sabar menunggu waktunya di mana saya bisa berkunjung dan bertemu muka dengan muka. Bisa makan bareng lagi. But I pray, my prayer is with you. Doaku bersama denganmu. Tetap kuat, tetap percaya. Tuhan ada bersama dengan engkau. God bless you. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga Anda terberkati. Jika Anda masih mempunyai permohonan doa, bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Setelah ibadah ini akan ada tanya jawab live di Instagram ICC Bali bersama Pastor Don dan di Instagram IFJF Bali bersama Pastor Jessica. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami mengikuti ibadah sampai selesai. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami selama seminggu ke depan dan memberikan kami perlindungan dan penyertaan pada kami beserta keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.